Indonesia itu sebenarnya surga buah tropis. Tapi sadar nggak sih, kalau sekarang jenis buah yang kita lihat di pasar cuma itu-itu aja? Banyak buah ikonik yang dulu jadi rebutan waktu kita kecil, sekarang mendadak hilang bak ditelan bumi. Bukan cuma jarang ada yang jual, tapi pohonnya pun sudah susah sekali ditemukan di pekarangan rumah. Kita akan menggali lebih dalam tentang 5 buah yang dulu melimpah, tapi sekarang sudah masuk kategori langka. Mari kita urutkan dari posisi kelima sampai ke posisi pertama yang paling sulit dicari. Kita buka di urutan nomor 5 dengan buah Gandaria atau Boea macrophylla. Buah yang menjadi ikon Jawa Barat ini punya keunikan yang tidak dimiliki buah lain, yaitu bijinya yang berwarna ungu cantik. Data dari berbagai studi biodiversitas menunjukkan kalau populasi Gandaria menurun drastis karena sifat pohonnya yang tumbuh sangat lambat. Di era yang menuntut segalanya cepat, orang lebih memilih menanam komoditas yang bisa panen dalam hitungan bulan, bukan tahunan seperti Gandaria. Secara botani, Gandaria ini masih saudara jauh dari mangga, tapi dengan rasa asam segar yang jauh lebih tajam. Dulu, buah ini adalah bahan utama sambal atau rujak yang paling dicari. Sayangnya, alih fungsi lahan di daerah pedesaan menjadi perumahan, membuat pohon-pohon besar ini ditebang satu persatu. Sekarang, kalau kamu mau mencari Gandaria, biasanya hanya tersedia di pasar-pasar tertentu saat musim pendeknya tiba. Itu pun dengan harga yang sudah masuk kategori buah premium. Di urutan nomor 4 ada buah kecapi atau sentul, Sandoricum quechape. Buah ini punya nilai nostalgia yang tinggi karena cara membukanya yang unik, harus dijepit di engsel pintu atau dibanting sampai pecah. Namun di balik keseruan itu, keberadaan pohon kecapi saat ini sedang terancam. Data lingkungan perkotaan mencatat bahwa pohon kecapi termasuk yang paling banyak ditebang karena ukurannya yang bisa mencapai 30 meter dengan dahan yang sangat besar sehingga dianggap membahayakan jika ditanam di area pemukiman padat. Secara ekonomi, kecapi kalah bersaing dengan buah-buah impor yang lebih manis dan praktis dimakan. Padahal secara medis buah ini mengandung zat sentulic acid yang punya potensi besar dalam bidang kesehatan. Karena tidak ada perkebunan besar yang secara khusus membudidayakan kecapi secara masif, keberadaannya kini hanya bergantung pada pohon-pohon tua yang tersisa di sudut-sudut kampung. Kalau pohon-pohon tua ini mati, ada kemungkinan generasi mendatang hanya bisa melihat kecapi dari foto saja. Lanjut ke nomor 3, kita membahas buah kemang atau Mangifera kemangga. Meskipun namanya diabadikan sebagai salah satu daerah paling elit di Jakarta, ironisnya pohon kemang sendiri sudah hampir tidak ditemukan di sana. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Biologi, kemang adalah spesies asli yang sangat bergantung pada ekosistem daerah aliran sungai. Karena banyak pinggiran sungai yang sekarang dibeton atau dijadikan pemukiman liar, habitat alami kemang pun hilang. Karakteristik buahnya yang sangat khas dengan aroma harum yang sangat menusuk, bahkan bisa tercium dari jarak jauh. Teksturnya yang sangat lembut dan berair membuat buah ini tidak tahan lama untuk didistribusikan ke supermarket, sehingga pedagang enggan menyetapnya. Kurangnya minat masyarakat terhadap aroma yang terlalu tajam juga membuat petani enggan menanamnya kembali. Kini, kemang hanya bisa ditemukan di beberapa titik konservasi atau kebun plasma nutfah, menjadikannya salah satu kekayaan hayati yang benar-benar di ujung tanduk. Di posisi nomor 2 ada buah yang sering disebut sebagai buah mentega, yaitu bisbul. Buah ini sangat unik karena kulitnya berbulu halus seperti beludru dan aromanya mirip sekali dengan keju. Kelangkaan bisbul terjadi karena faktor regenerasi yang sangat rendah. Data menunjukkan bahwa pohon bisbul butuh lingkungan yang sangat spesifik untuk bisa berbuah maksimal. Dan sayangnya, lahan-lahan tersebut kini sudah berubah menjadi gedung-gedung tinggi. Selain itu, tekstur kulitnya yang berbulu sering dianggap kurang menarik bagi konsumen modern yang terbiasa dengan buah berkulit mulus seperti apel. Di masa lalu, bisbul adalah simbol kemewahan di pekarangan rumah-rumah tua bergaya kolonial. Namun sekarang, mencari satu saja pohon bisbul yang masih berbuah di luar kawasan kebun raya adalah sebuah tantangan. Buah ini seolah-olah terlupakan oleh zaman, kalah oleh arus buah-buah hibrida yang lebih komersial, padahal rasa manis dan tekstur lembutnya sangat istimewa. Dan di posisi nomor 1, yang paling sulit ditemukan adalah buah mundu atau Garcinia dulcis. Kalau kamu pernah menemukannya dalam 1 tahun terakhir, kamu termasuk orang yang sangat beruntung. Mundu adalah kerabat dekat manggis, tapi kulitnya berwarna kuning cerah. Mengapa ia ada di urutan pertama? Karena mundu hampir tidak memiliki nilai ekonomi di mata petani saat ini. Getahnya yang sangat banyak dan warnanya yang kuning pekat sering dianggap mengotori, ditambah rasanya yang cenderung sangat asam membuat permintaan pasar menurun drastis. Data dari pengamat tanaman langka menyebutkan bahwa mundu kini sudah sangat jarang ditanam ulang. Kebanyakan pohon yang ada sekarang adalah sisa-sisa peninggalan masa lalu yang usianya sudah berpuluh tahun. Mundu dulu sering digunakan sebagai pewarna alami dan bahan jamu tradisional, namun fungsi itu kini sudah digantikan oleh bahan kimia sintetis. Tanpa adanya upaya budidaya kembali, mundu kemungkinan besar akan menjadi buah pertama dari daftar ini yang benar-benar punah dari alam liar Indonesia dalam waktu dekat.